warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya, selamat berbahagia, selamat menikmati praktek-prakteknya ya. Nah bunda, kali ini dalam video ini kita akan ngebahas tentang bahasa cinta. Nah kalau kita ngebahas tentang bahasa cinta, kita juga sepertinya harus ngebahas tentang toren cinta, tangki cinta ya. Kenapa sih? Nah karena gini, bunda-bunda semuanya, kita punya pola asuh yang berbeda ya, pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu dengan yang kita ingin berikan kepada anak saat ini. Bisa jadi dahulu kita belum merasakan yang namanya cinta, belum merasakan yang namanya kasih sayang dari orang tua kita ya, dari pola asuh orang tua baik itu ayah ataupun ibu kita. Namun sekarang kita dituntut untuk memberikan cinta itu kepada suami dan anak kita. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak bisa memberikan cinta itu kepada mereka. Nah, bunda-bunda semuanya, bahasa cinta ini adalah hal yang harus kita cas ya, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, harus kita cas betul di dalam pikiran kita. Nah, kalau baterai ya, kayak baterai itu harus dicas gitu. Kalau toren itu ibarat toren harus diisi dengan penuh torennya supaya bisa mengaliri air ke sisi rumah. Nah, saya ambil contohnya adalah toren air ya. Bunda semua punya toren air di rumah atau bak penampungan air yang nantinya akan bunda aliri ke sisi rumah. Baik itu ke mesin cuci, ke bak mandi, untuk bunda mandi, dan lain-lain. Aktivitas yang berhubungan dengan air di dalam rumah. Nah, bunda kebayang nggak ketika di dalam toren tersebut tidak ada airnya? Apa yang terjadi, bun? Mungkin kita tidak bisa mandi, mungkin kita tidak bisa mencuci, atau bahkan kita tidak bisa masak karena airnya tidak ada. Nah, kenapa sih toren air tersebut tidak ada? Kita harus cross check nih, kita harus cek nih, kenapa sih torennya tidak ada airnya? Bisa jadi torennya bocor, atau torennya sumurnya udah kering airnya, atau sedang mati listrik, atau bahkan mungkin mesin otomatisnya itu sedang mati. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Seperti ibarat tubuh kita juga harus mencari tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita. Problem-problem emosi negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita di dalam tubuh kita menyebabkan itu semua terjadi. Kebocoran, mesinnya mati, airnya mungkin sudah tidak ada. Ya, ibarat seperti tubuh kita yang mungkin tubuh kita ini dulu tidak pernah merasakan yang namanya cinta dan kasih sayang. Atau kalaupun merasakan cinta dan kasih sayang, mungkin ada konslet listrik, yaitu konslet dalam tubuh kita dengan program-program emosi negatif yang lainnya. Identifikasi kelompok dan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, sehingga tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita bahwa itu adalah program negatif. Nah, dari situ, tangki itu tidak akan bisa mengisi air secara penuh. Nah, maka dari itu, ayo kita isi tangkinya supaya tangkinya bisa mengaliri air ke sisi rumah. Sama, kita juga begitu. Kita harus isi diri kita harus isi bahasa cinta kita dengan cara nanti menentukan, mengamati, melihat bahasa cinta kita. Dan kita berikan kepada suami kita. Kalau kita sudah memberikan kepada suami kita ngobrol sama suami kita itu lebih nyaman. Ngobrol pola asuh, ngobrol tentang kita, kepada suami kita jadi lebih enak. Nah, seperti itu. Lalu, apa saja sebenarnya bahasa cinta ini? Nah, bahasa cinta ini sebenarnya ditemukan sama Gary Chapman ya. Gary Chapman yang menemukan bahasa cinta ini dan meneliti bahwa ternyata kita itu di charge-nya ya, di pikiran bawah sadar kita untuk anak usia 0 sampai 3-4 tahun gitu ya, itu bahasa cintanya harus dipenuhi benar-benar kelima-limanya gitu. Nah, atau bahkan di masa golden age-nya itu harus dipenuhi kelima-limanya. Nah, kalau sudah dewasa, kalau sudah besar, itu minimal 2 saja harus kita penuhi. Seperti itu. Jadi 2 saja kita harus penuhi, minimal itu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya apa sih bahasa cintanya kita. Nah, salah satu bahasa cinta itu adalah pelukan ya, atau biasa kita kenal dengan sentuhan gitu ya. Nah, jadi
Gimana cara menentukannya? Oke, sebelum saya beralih ke pelukan atau sentuhan, saya mau kasih tahu dulu 5 bahasa cinta ini ya. Yang pertama adalah waktu yang berkualitas, lalu yang kedua adalah kata-kata atau pujian, yang ketiga adalah sentuhan fisik, yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah pemberian hadiah. Nah, satu persatu dari 5 bahasa cinta ini. Yang pertama adalah waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas di sini, Bunda boleh perhatikan atau lihat anak atau suami Bunda lebih dominan kemana, atau bahkan Bunda sendiri. Bisa jadi suami itu adalah yang waktu berkualitas. Gimana cara melihatnya? Mungkin suami itu atau anak lebih senang Bunda ada di dekatnya daripada Bunda masak. Atau ada suami yang lebih senang bundanya di dekatnya daripada hanya sekedar memberikan pelukan, seperti itu. Nah, jadi boleh dilihat nanti suaminya tipe yang mana. Atau bahkan Bunda sendiri, Bunda lebih senang suami ada di rumah bareng-bareng, punya waktu bareng-bareng sama Bunda, family time. Atau Bunda lebih senang di yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi coba perhatikan. Dan gimana cara menentukannya? Cara menentukannya kita berikan dulu kepada suami kita, kelima-limanya ini. Kita cari tahu betul-betul. Kita pertama nih berikan dulu waktu yang berkualitas untuk anak dan suami. Apakah mereka akan berbinar dengan itu semua atau merasa tidak nyaman? Nah, nanti kita lihat di sana. Kalau kita sudah memberikan kepada orang-orang terdekat kita, kita sudah merasakan bahwa kita memberikan yang terbaik kepada mereka, nantinya kita akan mudah kalau kita mau membicarakan tentang bahasa cinta kita yang juga harus dipenuhi seperti itu. Jadi yang pertama itu lebih tepatnya kita memberi dulu, baru nanti kita akan bicara dan nantinya kita akan menerima bahasa cinta kita juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kata-kata atau pujian. Nah, contoh suami saya sukanya nih yang di kata-kata atau pujian, sama anak juga seperti itu. Nah, kalau suami yang suka diberikan kata-kata atau pujian ini, biasanya suka kita lihat itu biasanya gini, lebih senang dikasih dikasih semangat, dikasih motivasi daripada dikasih hanya sekadar pelukan atau waktu yang berkualitas. Nah, kayak gitu nanti dilihat aja sama Bunda. Pelan-pelan berbinar nggak di sana, atau bahkan mungkin pernah keucap sama suaminya, puji dikit dong, atau motivasi dikit atuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mintanya motivasi, mintanya dipuji, nah itu adalah pujian. Atau beliau senang memuji Bunda, atau beliau senang memuji anaknya. Nah, bahasa cinta beliau itu adalah kata-kata atau pujian biasanya. Sama seperti Bunda juga, cek ke diri Bunda lebih senang apa? Kalau saya pribadi tuh lebih senang diberikan surprise, pemberian hadiah kayak gitu loh. Karena nggak tahu kayaknya seru aja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pelayanan. Sentuhan fisik. Oke, sentuhan fisik ini biasanya kalau anak suka ngedusel-dusel, atau suami lagi duduk bareng suka ngedusel-dusel pengen dipeluk gitu ya. Nah, anak kalau dipeluk dengan baik gitu ya, sekitar 12 kali sehari, bahasa cintanya tercukupi, insya Allah ketika Bunda menasehati akan lebih mudah. Sama, jadi sebenarnya kenapa sih kita harus menemukan bahasa cinta ini? Karena kita biar mudah ngomong sama suami dan anak-anak kita nantinya. Seperti itu, biar enak ngobrol tentang pola asuh kepada suami, biar enak menasehati anak gitu ya. Nah, itu sentuhan fisik itu yang tipikal suka dipeluk, suka dielus gitu ya, suka dipegang kepalanya. Nah, itu adalah tipikal yang sentuhan fisik. Lalu yang keempat itu adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini yang kayak saya bilang tadi, ketika contohnya gini, misal Bunda nih handphonenya rusak, atau magicom-nya atau kipas anginnya lagi rusak seperti itu. Nah, coba lihat respon suami apa. Kalau respon suami itu bilangnya seperti ini, sini coba ayah benerin, coba ayah lihat. Nah, itu bentuk pelayanan, namanya service. Nah, berarti bahasa cintanya salah satunya di sana kayak gitu. Atau suami malah bilang, ya udah bawa aja ke orang yang bisa membenarkan si yang rusaknya handphonenya, atau bawa ke counter gitu. Nah, itu berarti bukan pelayanan ya, bukan pelayanan. Nah, nanti anak juga seperti itu. Anak lebih senang
ketika Bunda ada di sana melayani beliau, melayani bukan memanjakan ya, jadi dibedakan. Melayani ini bukan memanjakan, tapi memang memberikan pelayanan saat kita benar-benar ingin memberikan waktu kepada anak kita. Jadi contoh misalnya anak beda kan dengan yang dimanja ya. Anak misalnya butuh bantuan, nah kita layanin. Kemudian kalaupun tidak butuh bantuan, anak saat misalnya waktunya jam makan ya kita layanin, kita hidangkan piringnya, tempat makannya seperti itu. Dan itu tidak perlu dalam waktu satu hari kita harus melayani 24 jam, enggak seperti itu. Minimal kayak kita ngecas handphone, kita kan nggak perlu ngecas handphone itu sampai seharian penuh gitu. Kita 2 jam juga udah terisi baterainya. Nah, nanti kita cas lagi dengan baterai yang berbeda lagi kayak gitu. Jadi bisa kepake dengan baik. Nah, sama seperti itu juga pikiran kita, tubuh kita perlu dicas seperti itu. Itu untuk pelayanan ya. Jadi pelayanan ini silakan berikan pelayanan yang terbaik. Nah, kepada suami juga seperti itu. Jadi kalau mau pelayanan kepada suami, coba lihat suami itu senangnya dibuatin teh, kopi, atau Bunda duduk di sampingnya sambil memeluknya. Nah itu, jadi coba yang berbinarnya yang mana, rasakan perubahannya nantinya. Ya, yang penting kita memberi dulu, kita cari tahu dulu bahasa cinta mereka masing-masing, baru nanti kita bisa mendapatkan bahasa cinta kita dari suami kita, kayak gitu, dari anak-anak kita juga. Lalu yang terakhir ada pemberian hadiah. Nah ini wanita mana sih yang nggak mau? Tapi ada loh wanita yang bahasa cintanya nggak pemberian hadiah, malah bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas. Ada yang kayak gitu. Kalau saya memang senang diberikan surprise. Jadi kalau bunda-bunda mau kirim hadiah sama saya boleh, nanti alamatnya di bawah ini ya. Oke. Nah, gimana sih cara menentukan pemberian hadiah ini? Nah, kayak anak saya pernah meneliti anak saya, mengamati anak saya. Ketika saya berikan hadiah, saat saya misalnya lagi pergi kemana terus saya berikan, walaupun dia nggak mahal gitu ya, cuman 2.000 rupiah aja, dia tuh berbinarnya, Umi, Masya Allah, makasih ya udah beliin AA ini gitu, udah beliin AA mainan ini, udah beliin AA pensil ini. Nah, kalau ada seperti itu, nah itu adalah pemberian hadiah gitu. Jadi kayak diberikan surprise gitu ya. Bahkan anak saya itu dominan banget di yang pemberian hadiah ini. Jadi kalau hadiah itu malah maunya dikadoin dulu, dibungkusin kertas kado dulu. Nah gitu, itu kan saat anak udah sumringah gitu, udah berbinar kayak gitu, kita tuh lebih enak ngobrol sama anaknya gitu, bunda-bunda semuanya. Nah jadi sok kita penuhi tangki cinta kita, biar kita bisa mengasihi orang di sekitar kita bisa memberikan bahasa cinta kita kepada orang lain juga ya. Maka dari itu, kita berikan dulu kepada suami kita sama pasangan kita biar mereka paham bahwa ini adalah bahasa cinta. Lalu nanti mereka akan memberikan kepada kita. Dan kita juga mencarinya juga sendiri. Apa sih ini bahasa cinta saya? Kayak gitu ya. Mudah-mudahan semuanya selamat berbahagia, selamat menikmati dan mendapatkan bahasa cintanya. Ya kalau kita udah ngasih sama suami, kita udah care sama suami, kita udah care sama anak, mereka juga nanti insya Allah akan care sama kita. Kenapa? Karena vibrasinya akan balik ke kita. Ya, usahakan kita memberikan yang terbaik, kita mengamati bahasa cinta anak kita, bahasa cinta suami kita, ya pasangan kita itu. Supaya apa, mereka bisa memberikan balik kepada kita. Kita tidak mengharapkan mereka memberikan balik, tapi setidaknya kita bisa ngobrol dengan nyaman, kita ngobrol dengan bahagia kepada anak dan suami kita dengan kita mengetahui bahasa cintanya. Ya, dengan kita mengetahui bagaimana cara mencintai mereka, kita temukan bahasa cintanya, maka nantinya kesininya kita akan merasa lega dan merasa bahagia, dan kita akan nyaman sendirinya aja ngobrol, ini loh bahasa cinta saya. Oke, baik, sekian dulu video kali ini, belajar kita hari ini tentang bahasa cinta. Penuhi tangki cintanya biar dia bisa mengalir ke seisi rumah ya, karena ibu bahagia, seisi rumah akan bahagia. Dari saya itu dulu, mudah-mudahan semuanya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.